Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octavia Wahyuningrum, NIM G002310 dari kelompok B7. Saya di sana ini akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi 2.1. Next. Pada suatu hari, Patrick pergi ke dokter karena terasa penisnya tidak bisa ereksi dan ejakulasi. Yang pertama, jelaskan mekanisme ereksi dan ejakulasi. Kedua, jelaskan kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat proses ereksi dan ejakulasi beserta fungsi kelenjarnya. Mekanisme ereksi, ereksi penis peran saraf parasimpatis dari rangsang psikis atau fisik. Ereksi disebabkan oleh impuls saraf parasimpatis bagian sakral medula spinalis melalui saraf-saraf pelvis ke penis. Saraf parasimpatis melepaskan oksida, nitrat, dan atau fosfotif intestinal peptida selain asetilkolin. Oksida nitrat mengaktifkan enzim guanil siklase menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat atau juga GMF. Dapat melebarkan arteri penis dan salinan terbuka dan jalinan trabekula, serat-serat otot polos di jaringan erektil, korpus cavernosa, dan korpus spongiosium dalam batang penis. Dengan melemasnya otot-otot polos, pembuluh darah, aliran darah ke dalam penis bertambah menyebabkan lepasnya oksida nitrat dari sel-sel endotelial pembuluh darah dan terjadi vasodilatasi, tekanan tinggi di dalam sinusoid cavernosa, pengembungan jaringan erektil penis keras dan memanjang. Mekanisme ejakulasi. Emisi dan ejakulasi fungsi saraf simpatis reseptor aferen oleh neuron pudendus sentrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1-3 efektor. Emisi dimulai dengan kontraksi vas deferens dan ampula, keluarnya sperma ke dalam uretra interna, kemudian kontraksi lapisan otot kelenjar prostat diikuti dengan kontraksi vesicula minalis akan menyemprotkan cairan prostat dan cairan seminalis ke dalam uretra, juga mendorong sperma bercampur dengan semua cairan di uretra interna dengan mukus yang telah disekresi oleh kelenjar bulboretra untuk membentuk semen dengan proses emisi. Vesicula seminalis. Dua buah organ berlobulus panjang 5 cm letak pada permukaan posterior vesika urinaria, ductus deferens berjalan pada sisi medialnya. Fungsinya menghasilkan sekret yang mengandung fruktosa dan prostaglandin untuk makanan spermatozoa. Arteri vesicalis inferior dan rectalis media. Venanya bermuara ke vena iliaca interna dan limfe menuju
Lalu iliaka internal. Next. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terbagi 5 lobulus, yaitu anterior, non kelenjar medius antara uretra dan ductus ejaculatorius, banyak kelenjarnya. Posterior, belakang uretra di bawah ductus ejaculatorius, mengandung kelenjar lateral dextra and sinistra lateral uretra. Fungsinya menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi sekret. Prostat bersifat alkalis sehingga menetralkan. Glandula bulboretalis terletak dalam diafragma urogenitali, ductusnya menembus membrana perinealis, lapisan fascia inferior diafragma urogenitale bermuara pada uretra praspongiosa. Fungsinya menghasilkan sekret cairan mukus pada fase ereksi saat terjadi rangsang seksual homolog dengan glandula vestibularis mayat pada wanita. Selanjutnya, Nyonya Huff baru saja menikah dengan Tuan Crab. Mereka menginginkan anak dari hasil pernikahan mereka dan sedang mengusahakannya. Yang pertama, jelaskan mekanisme fertilisasi hingga implantasi embrio pada proses pembuahan. Pertama, zigot masih berada di ampula selama 3-4 hari. Setelah fertilisasi, kemudian membelah menjadi morula dan turun ke uterus, kemudian lanjut membelah menjadi blastokista dan kemudian tertanam di endometrium nidasi. Setelah itu blastok menempel pada lapisan endometrium, trofoblast mengalir lebih ke dalam endometrium, implantasi akan selesai. Setelah itu SpongeBob berobat ke dokter karena mengalami masalah saat buang air kecil. Dia mengeluh pipisnya yang keluar sangat sedikit sejak 5 hari yang lalu. Jelaskan alur perjalanan urin pada traktus urinarius dan jelaskan mekanisme proses berkemih. Jadi urin merupakan sisa metabolisme yang dikeluarkan ginjal dan banyak mengandung urea, natrium, kalium, keratin, ion terlalu, dan senyawa anorganik. Juga organik lainnya, namun tahukah kamu bagaimana urutan jalannya urin? Urutan jalannya urin adalah ginjal, ureter, kandungan kemih, dan uretra. Yang pertama, ginjal. Urutannya, jalan urin dimulai dari organ di mana urin terbentuk, yaitu ginjal. Pembentukan urin dimulai ketika darah memasuki ginjal dan mengalami penyaringan atau filtrasi. Setelah proses filtrasi terjadi penyerapan, berbagai zat termasuk air dilansir dari biologi. Ginjal akan menyerap kembali sebagian air dan mengembalikannya ke aliran darah. Ureter. Setelah urin terbentuk, urin akan keluar dari saluran pengumpulan ginjal menuju ke ureter. Kandungan kemih dilansari Demetrius. Kandungan kemih adalah organ otot berongga yang berbentuk seperti balon, berada di panggul dan ditahan oleh ligmen yang melekat pada organ lain juga tulang panggul. Uretra
uretra, otot sifenga membuka jalan urin untuk mengalir dari kandungan kemih ke uretra. Uretra adalah tabungan berotot yang berada di bawah kandung kemih dan berfungsi mengalir urin ke luar tubuh. Prosesnya untuk mengalirkannya urin dari uretra inilah yang dinamakan buang air kecil. Ginjal. Yaitu margomedial cekungan dan membentuk celah disebut hilus renalis parenang 4. Fungsinya ren ekskresi sisa metabolisme urin dan zat asing, mengatur keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa darah. Fungsinya endokrin, eritropoietin, enzim, renin, kolesterol. Ureter, saluran muskular berbentuk pipa yang membentang dari ren ke fasies posterior. Vesika urinaria panjang sekitar 25 cm, diameternya kurang dari 1–25 cm. Ada 3 penyempitan, yaitu retroplevic junction, menyilang, bifurcation, anterior iliaca communis, proximal, anterior iliaca externa. Tempat masuknya dindingnya vesika urinaria masuk dengan arah miring. Pengeluaran urin sepanjang ureter oleh kontraksi peristaltis dan tekanan filtrasi glomerulus. Ureter memasuki apertura pelvic superior dan berjalan di anterior dari bercabang antara iliaca communis ke lateral dan sepanjang dinding dan dasar pelvis, lalu memasuki basis vesika urinaria dalam posisi miring, mencegah refleks urin ke uretra saat vesika urinaria penuh. Vesika urinaria, ligamen pubostaticum lateral medial, kolum vesika ke glandula prostat dan as pubis pria. Ligamennya pubofacialis, kolum vesika ke as pubis wanita. Ligamen rectofascialis, fiksasi ke rektum. Ligamen umbilicalis, medianum apek vesika ke umbilicus. Vesika urinaria menampung sekitar 500–1.500 mili urin meskipun keinginan berkemih dimulai saat volume 250–500 mili tercapai. Dinding terdiri dari lapisan mukosa interna, tunika mukosa yang diikuti 3 lapisan otot polos dengan inervasi parasimpati. Uretra pada wanita, uretra pendek 4 cm menembus spatium perinae profundo dan bermuara pada vestibulum vagina di antara kedua labia minora. 2 glandula paralis kan berhubungan dengan ujung bawah uretra dan bermuara pada margo lateral. Pada pria, uretra panjang 20 cm membelok 2 kali menembus proton melewati spatium perinae profundus dengan membrana perinae lalu masuk ke bulbus penis. Lengkung pertama. Lengkung kedua terjadi ketika penis dalam kondisi lemas. Uretra pars prostatis 1 cm musculus sphincter uretra internum prostatica 3–4 cm. Sinus prostaticus muara ductus ejaculatorius arista uretralis colliculus minalis ureteroculus prostaticus pas membranacea dan musculus sphincter uretra externum pars spongiosa paling panjang fossa naviscularis. Proses berkemih. Miksi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Miksi melibatkan 2 tahap utama. Pertama, kandung kemih terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Tahap kedua, adanya refleks saraf disebut refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal, setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari
refleksi, miksi, level medula spinalis bersifat otonom. Refleks dapat dihambat atau difasilitasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak, otot polos, kandungan kemih, otot detrusor. Saat berkontraksi meningkatkan tekanan di dalam vesika urinaria 40–60 mm. Kontraksi otot detrusor merupakan tahap utama proses pengosongan kandungan kemih melalui potensial. Aksi dapat menyebarkan keseluruhan otot detrusor dari satu sel otot ke sel berikutnya, menyebabkan kontraksi seluruh kandungan kemih pada saat bersamaan. Tonus normal atau detrusor di vesika urinaria menekan ureter sehingga mencegah aliran balik reflux urin dan vesika urinaria ketika tekanan di dalam mengandung kemih meningkatkan selama miksi atau selama kompresi kandungan kemih. Setiap gelombang peristaltik di ureter, tekanan di ureter meningkatkan daerah yang menuju vesika urinaria membuka dan memungkinkan aliran urin ke dalam vesika urinaria. Jarak tempuh ureter di vesika urinaria lebih pendek dari normal sehingga kontraksi vesika urinaria selama miksi tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Akibatnya, sebagian urin di vesika urinaria didorong ke belakang ke arah ureter. Refleks vesika ureter menyebabkan pembesaran ureter tekanan dalam. Sensasi nyeri dalam ureter dan refleks uretororenal atau dipersarafi oleh saraf-saraf nyeri bila ureter terbendung, misalnya oleh batu ureter, terjadi refleks kontriksi buat dan nyeri hebat. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpati balik ke ginjal untuk mengontriksi arterial ginjal sehingga menurunkan keluarnya urin dari ginjal. Refleks uretororenal untuk mencegah aliran cairan yang berlebihan ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Proses berkemih pengaturan pengaturan refleks dan volunteer. Proses berkemih itu pengaturan refleks dan pengaturan volunteer. Kandungan kemih berisi menuju ke reseptor regang, lalu menuju ke motor neuron, menuju sphincter uretra eksterna akan menggunakan sphincter uretra eksterna terbuka bila motor neuron dihambat. Cara parasimpati mendorong kandungan kemih berkontraksi di sphincter uretra interna SCR mekanik terbuka bila kandungan kemih berkontraksi ke sphincter uretra eksterna terbuka bila motor neuron dihambat dan akan terjadinya berkemih. Pengaturan volunteer korteks cerebri menuju motor neuron menuju sphincter uretra eksterna dan sphincter uretra eksterna tetap tertutup bila motor neuron dirangsang dan tidak berkemih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.